Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa malikna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama yang kami hormati para sepuh, para kiai, dan khususnya para peserta yang hadir di studio maupun para peserta yang menyimak di kanal online. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran panjenengan semuanya di sini. Kami doakan mudah-mudahan panjenengan semuanya di sini senantiasa mendapatkan tuntunan hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sapa terlebih dahulu peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, yang berikutnya, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan hidayahnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita semuanya dalam forum yang penuh barokah ini, yakni Multaqa Ulama Nusantara. Mudah-mudahan kita semuanya acara ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang berikutnya, salawat ma'asalam, mari senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah bagi kita semuanya dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah melakukan suatu perjalanan yang sangat berarti bagi kita semuanya sebagai umatnya, yakni suatu perjalanan untuk mengungkap ya akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yakni Isra Mi'raj. Sebagaimana dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyunirahu min ayatina. Ayat. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua sangat merindukan perjumpaan dengan para kiai, para ustadz dalam forum Multaqa Ulama Aswaja dalam kesempatan kali ini yang mana beliau sebagaimana tugasnya yakni mengungkap tuntas ya atas problematika yang dihadapi oleh umat saat ini. Berikut dengan solusinya secara Islami. Untuk itu kita butuhkan petuah-petuah dari beliau. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini tema yang akan diungkap ya dalam acara Multaqa Ulama Nusantara yakni kapitalisme dan komunisme membawa bencana dan kerusakan. Islam adalah solusi dan masa depan dunia. Kita berharap segera rangkaian acara demi acara berjalan dengan lancar dan mendapatkan kemudahan dari Allah. Untuk itu, mari kita bersama membuka acara kita pada malam hari ini dengan Ummul Quran bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, para asatidz rahimakumullah, tentu kita mengharapkan keberkahan melimpah dalam acara ini. Maka dari itu kita perdengarkan dahulu qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh Al Ustadz Suwito. Kepada beliau Ustadz Suwito, falyatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla khinin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin ittussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Quran merupakan hidayah bagi kita semuanya, petunjuk bagi kita semuanya, sekaligus sebagai penolong bagi kita di yaumil akhir. Dikatakan bahwa Al-Quran syafi'un musyafa' wa mahillu musaddaq. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari Al-Quran di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya kami berikan ikhtiram untuk Sahibul Bait memberikan sambutan ya untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini. Beliau adalah Al-Ustadz Abu Rizal. Kepada Ustadz Abu Rizal kami persilahkan dengan segala hormat. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin abad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para ulama, para kiai, para asatidz, hadirin yang ada di studio dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita, juga nikmat yang luar biasa, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dan juga bisa mengikuti acara lewat YouTube, yakni acara Multaqa Ulama. Mudah-mudahan kehadiran kita, keikutsertaan kita di acara ini senantiasa menjadi amal baik kita yang kelak akan menjadi saksi dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumul kiamah kelak. Amin. Allahumma amin. Salat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah kita, penolong kita yang akan memberikan syafaah di yaumul kiamah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang lurus, ya, termasuk kita insya Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di acara ini. Mudah-mudahan menjadi amal solih dan ada peran kita ya di dalam mengembalikan lagi Islam sebagai sistem kehidupan. Dan juga kami mohon maaf atas kekurangan kami ketika kami menyiapkan tempat dan lain sebagainya kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwasanya Islam itu adalah masa depan dunia. Kalau kita amati bahwa ketika sistem Islam itu runtuh, ya semakin hari semakin tahun, dalam istilahnya itu semakin kesini semakin kesono. Jadi semakin kesini itu semakin jauh dari Islam. Ya. Nah, Islam adalah satu-satunya, bukan salah satu ya, tapi satu-satunya solusi masa depan. Terbukti komunis gagal. Ya. Kegagalannya nyun sewu di bidang ekonomi misalnya. Komunis sosialis itu ekonominya sama rata. Ya. Jadi tidak mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan kalau orang itu ekonominya sama, kaya sama, ya tidak ada yang kaya tidak ada yang melebihi dari yang lain. Ya. Di dalam kehidupan ya secara sunatullah kaya miskin itu sebagai balance, sebagai penyeimbang. Ya. Itu sekilas. Sedangkan dalam kapitalis, dalam sistem ekonominya itu adalah yang kita terkenal ada 4 freedom itu ya, 4 kebebasan, diantaranya kebebasan dalam kepemilikan. Sehingga dalam hal kebebasan kepemilikan itu siapapun bisa menguasai apapun, termasuk kekayaan umum yang berupa kalak, mak, wanar, ya, padang rumput, api dan air.
ya dikuasai, sehingga akhir-akhir ini menimbulkan bencana yang luar biasa, di antaranya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Artinya gagal. Dan Islam adalah satu-satunya. Ya tersebut dalam Al-Quran, ya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Ya, bahwasanya Allah mengutus rasulnya, utusannya sebagai apa? Arsala, sebagai utusan, wa dinil haqq, dengan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kullih, akan memenangkan atas agama-agama yang lain. Jadi ulang-ulang ayat itu. Walau karyal kafirun, walau karyal musyrikun, wa kafa billahi syahida. Juga di ayat ini surat Al-A'raf, walau anna alal qura amanu wa taqaw la watahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Ya, Allah akan melimpahkan berkah dari bumi dan dari langit ketika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa adalah kembali kepada Islam secara kafah. Yang selanjutnya adalah bahwa kemenangan Islam itu tidak datang dengan ujuk-ujuk. Ya, tidak datang dengan sendirinya, tapi harus diperjuangkan. Siapa yang berperan adalah seluruh kaum muslim wajib untuk memperjuangkan Islam, sehingga terwujud kehidupan Islam yang diemban oleh sebuah negara, yang dipelopori oleh para ulama, para kiai, para asatid. Ya. Nah, ini peran utama adalah para ulama. Yang menjadi catatan penting, hadirin jamaah sekalian, bahwasanya dakwah yang dilakukan oleh para nabi, ya, dan oleh orang-orang setelahnya, dakwah itu ada dua. Yang pertama adalah dakwah secara kultural. Dakwah mengajak kepada masyarakat untuk menjalankan syariah Islam. Ya. Baik ibadah mahdhah maupun wiru mahdhah. Salat, zakat, puasa, haji, dan muamalah. Itu dakwah kultural yang hari ini sudah dilakukan oleh para tokoh, oleh para ulama. Ya, yang kadang memang ada pembahasannya, ada ibadah mahdhah saja, belum kepada ranah politik. Ya. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan di dalam dakwah adalah dakwah sistem. Ya. Bagaimana sistem ini dirubah menjadi sistem Islam? Para nabi dan rasul kan demikian. Ya, tidak hanya melulu kepada ibadah mahdhah dan akhlak, tetapi langsung berhadapan dengan penguasa yang tidak menerapkan sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk hal ini ya, mari kita ikuti acara yang disampaikan oleh para ulama ya, terkait dengan bahwasanya kapitalis, sosialis, komunis itu telah gagal dan akan digantikan oleh Islam. Islam sebagai solusi masa depan. Islam adalah problem solving, memecahkan segala problematika kehidupan manusia. Jangan lupa bahwa ketika jenengan nonton atau jenengan hadir di acara ini, ya klik jari panjenengan adalah menunjukkan bahwa panjenengan adalah ikut serta ya di dalam perjuangan ini. Man asbaha walam yahtama bi amril muslimina walaisa minhum. Barang siapa bangun di pagi hari tidak memikirkan kaum muslim, ya bukan termasuk golongannya. Atau di redaksi lain disebutkan walaisa minni atau walaisa minna. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas sambutan dari Sohibul Bait sebagai pemantik diskusi kita pada malam hari ini, yang mana beliau tadi menegaskan ya bahwa tiada lain harapan yang kita taruh atas segala problematika umat, segala carut marut kegelapan umat saat ini, tiada lain adalah Islam. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah kalimah minal ulama yang mana akan dipandu oleh seorang host, dan pada kesempatan kali ini kebetulan hostnya adalah saya sendiri. Ya. Jadi saya merangkap ya sebagai MC sekaligus sebagai host. Baik, untuk itu agar beda antara MC dengan host ya, akan saya bedakan dengan menaruh surban saya di sebelah kanan. Ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya sendiri sebagai host, dan saya minta kepada para peserta khususnya supaya tidak tegang nggih. Silakan sambil dimakan, sambil diminum ya, wejangan yang ada di kanan kiri panjenengan semuanya, sambil kita menyimak nggih, paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa ini, ya. Oke, langsung saja ya, sebagaimana yang kita tunggu-tunggu sejak awal ya. Beliau adalah guru-guru kami yang akan mengisi dan mengulas tuntas tema kita pada malam hari ini. Kita panggil satu persatu beliau-beliau untuk maju ke depan menempati tempat yang kami sediakan ya. Yang pertama kami berikan ikhtiram kepada Al-Ustadz Ahmad Dibyan. Silahkan untuk maju ke depan panggung, Ustadz. Narasumber yang berikutnya adalah Kiai Haji Asyrofi. Kepada Kiai Haji Asyrofi kami persilahkan dengan segala hormat. Kemudian narasumber yang terakhir, narasumber lintas generasi, lintas elemen ya. Beliau adalah Ustadz Lukman Kolbudin. Silakan Ustadz. Masya Allah. Baik, para pemirsa telah hadir di depan kita, para narasumber untuk mengulas tuntas segala problematika yang dihadapi oleh umat saat ini, berikut dengan solusinya. Kami berikan yang pertama, penghormatan kepada guru saya, yakni Ustadz Ahmad Dibyan, untuk memaparkan materi terkait dengan kerusakan dan problem dunia karena manusia menerapkan sistem kapitalisme dan sosialisme. Bagaimana beliau mengulas tentang materi ini, kita sambut dengan bagaikan takbir yang membahana kepada Al-Ustadz Dibyan. Takbir. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin anbiya'i wal mursalin. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu, kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan keberkahan dunia dan akhirat. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para pengikutnya. Para alim ulama yang kami hormati, kalau kita melihat dan meneliti keadaan kaum muslim
mulai dari kemerdekaan Indonesia 1945 sampai hari ini, itu kita melihat bahwasanya kaum muslim hari ini mulai dulu sampai hari ini bukan tambah baik, justru tambah rusak. Benar ya? Ya. Bukan tambah kuat, bukan tambah maju, justru tambah lemah dan dilemahkan. Ya. Itu apa sebabnya? Ini tentu harus kita teliti, harus kita kaji dengan kacamata akidah. Ya. Karena semuanya itu bertumpu pada sebuah akidah. Jika akidahnya salah, maka yang dihasilkan pun akan salah. Jika akidahnya benar, maka hasilnya pun pasti akan benar. Bicara akidah, kaum muslim tidak bangkit karena apa? Yang pertama, sebuah kebangkitan itu harus dimulai dari pemikiran dia. Ya. Jadi kebangkitan itu bermula dari pemikiran. Pemikiran tentang apa? Pemikiran tentang alam semesta, manusia, dan hidup. Pemikiran itu dihubungkan antara sebelum, pada saat ini, dan sesudahnya. Dan pemikiran itu pula pemikiran yang mendasar sehingga di sana keluar aturan. Dunia ini mau diatur dengan apa? Manusia ini mau diatur dengan apa? Kehidupan ini mau diatur dengan apa? Nah, itulah yang disebut dengan mabda. Atau bahasa kerennya ideologi. Hari ini, kalau kita lihat, kalau kita survei di tengah-tengah kaum muslim, dia fasih ngomong ideologi. Tetapi pada saat pertanyaannya itu dirunut, dilanjutkan apa itu ideologi, dia kelihatannya bingung. Iya kan? Jenengan pernah itu ya? Apa itu ideologi? Itu bingung. Karena itu penting kiranya kita bahas ideologi hari ini supaya apa? Supaya kaum muslim tahu, supaya para alim memahami, karena tidak semua para alim juga memahami. Maka kita harus bahas ini supaya apa? Tidak ada muslim rasa sekuler gitu ya. Jadi kan pernah tahu muslim rasa kapitalis, muslim rasa sosialis, kan gitu ya. Nah, karena apa? Ketidakfahaman di situ. Kalau beliau faham, insya Allah muslim sak bener-bener muslim. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ideologi yang ada di dunia ini hanya ada 3. Islam, kapitalisme sekuler, terus sosialis, komunis. Di mana ketiga ideologi ini akan saling berbenturan, akan saling bertentangan, bertolak belakang, dan saling menguasai. Hari ini umat Islam dan seluruh dunia itu dikuasai oleh ideologi kapitalis sekuler. Maka kita harus tahu apa kerusakan ideologi kapitalis sekuler, sosialis, komunis. Mau tidak mau kita harus membandingkan. Dari sisi akidah, ideologi Islam memandang akidah asas itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Semua datang dari Allah dan semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut kapitalisme
akidahnya adalah sekulerisme, memisahkan aturan agama dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa yang terjadi? Maka hukum yang ada itu hak manusia untuk membuatnya. Karena agama ditempatkan di ranah-ranah yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Ngomong agama harus di masjid, harus di musola, harus di pengajian-pengajian. Kalau di pasar ngomong agama tidak bisa mencuri timbangan, tidak bisa menipu. Yang terjadi apa? Kecurangan di mana-mana. Kalau ngomong politik, kapitalis, karena sekuler, maka akidahnya memandang aturan agama itu tidak boleh ngatur politik. Yang terjadi apa? Politik yang ada dalam sistem kapitalis itu menghalalkan segala cara. Suap menyuap, memfitnah, saling menjatuhkan antara partai satu dan partai yang lain, antara kader partai satu yang kader yang lain. Kita soroti yang paling besar, semuanya besar, tidak dosa besar, tapi yang paling besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada calon pejabat pinter, pandai semuanya, tapi tidak punya modal, kemungkinan jadi besar apa kecil? Karena apa? Dalam sistem kapitalis yang ada itu manfaat. Nanti ada lagi keterangannya. Dia akan lakukan suap menyuap yang jelas kata syariat, kata hadis Rasulullah Muhammad yang mulia, laknatullah alaih ar-rasi wal murtasi finnar. Tidak peduli orang kapitalis, neraka besok. Yang sekarang yang penting jadi pejabat. Itu menurut kapitalis. Akidahnya sekuler. Terus menurut sosialis komunis, akidahnya adalah materialisme. Sehingga pada saat dia ngomong materialisme, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini terjadi karena pergesekan materi. Kalau itu yang dilakukan, kalau itu yang diyakini, berarti dia tidak percaya adanya penciptaan alam semesta beserta isinya. Tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajar kalau menganggap agama sebagai racun, sebagai candu. Maka kerusakan itu dengan modal ide tadi, maka dia hidup di dunia semau dia. Karena tidak ada aturan yang mengikat tentang hari pembalasan. Kebahagiaan itu di dunia. Gitu. Maka dia melakukan apapun untuk kebahagiaan dunia. Itu dari segi akidah. Dari segi perundang-undangan. Islam yang berhak membuat aturan dan undang-undang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu diwajibkan sami'na wa ata'na dengan menggali hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menilai fakta yang terjadi. Inilah halal apa haram. Itu Islam. Bagaimana dengan kapitalis sekuler? Hukum yang membuat itu adalah manusia. Sehingga
Jika hukum yang membuat manusia, sedangkan dalam Islam itu innil hukmu illa lillah, maka ini sangat bertentangan 100% dengan Islam. Kesimpulannya kalau bertentangan 100%, maka kapitalisme sekuler itu adalah haram dalam Islam. Berdosa untuk mengikutinya, mendakwakannya, apalagi memperjuangkannya. Karena 100%. Ya. Jangankan 100%, sedikit saja bertentangan dengan Islam, maka haram untuk mengikutinya kaum muslim. Yang terjadi jika undang-undang dibikin oleh manusia, yang diuntungkan itu siapa? Yang pertama tentu yang bikin undang. Yang kedua tentu yang memberi modal dia jadi pejabat, gitu kan? Sehingga undang-undang yang keluar, yang disahkan pro rakyat, apa pro pejabat atau konglomerat? Pasti pro konglomerat dan pejabat. Dan ini 100% bertentangan dengan Islam. Makanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dari perundang-undangan yang dikeluarkan. Dari sisi sosialis komunis, undang-undang dibikin oleh manusia sama dengan kapitalis sekuler. Jadi tidak ada bedanya antara kapitalis sekuler dengan sosialis komunis. Sama. Itu. Dari sisi hak atau kekayaan, yang Islam memandang bahwa manusia diperbolehkan untuk memiliki kekayaan semaunya. Silahkan kaya raya. Itu Islam. Tidak ada batasan dalam Islam kekayaan. Tetapi yang diatur oleh Islam adalah sebab-sebab perolehan kekayaan. Sehingga perbuatannya untuk mencapai kekayaan, untuk memiliki kekayaan, dia diatur dengan halal, haram. Halal itu sah menjadi milik dia. Haram tidak sah menjadi milik dia. Itu dalam pandangan Islam. Jadi silahkan kaya raya, tapi cara untuk mencapai atau memiliki kekayaan itu diatur oleh Islam. Bagaimana kapitalisme sekuler? Silahkan kaya raya. Mau punya apa dipersilahkan tanpa ada batasan cara untuk memilikinya. Mau halal kayak mau haram kayak silahkan dalam sistem kapitalisme. Makanya marak di sini ya, marak adanya apa? Korupsi. Dengan lihat orang korupsi orang melarat apa orang kaya? Dipersilahkan dia berkorupsi. Ya. Jadi di sini sesatnya sekuler kapitalis di sini membebaskan sebab musabab kepemilikan sehingga ngawur dia cari. Hasil zina pun disahkan. Boleh. Dengan kalau dulu di Jakarta itu ada apa hotel yang terkenal itu ya. Apa gitu ya. Dijawab sendiri oleh jenengan Alexis ya. Itu pelacurnya itu semalam ratusan juta tarifnya. Lah berhubung di negara ke negara itu per tahunnya 300 miliar, jenengan cari di Google itu. Maka dibiarkan oleh negara. Lah alhamdulillah ada yang membubarkan.
Jadi itu gambaran apa? Gambaran bahwasanya kapitalisme sekuler itu membebaskan sebab-sebab kepemilikan. Jenengan mau korupsi asal nggak ketahuan bebas gitu ya. Perzinahan dilokalisir dan tentunya ada income ke daerah dan sebagainya. Gitu. Bagaimana dengan apa sosialis komunis? Setiap manusia boleh mencari kekayaan seluas-luasnya tanpa ada batasan cara memperolehnya, tapi dikendalikan negara. Itu sosialis kok komunis. Mungkin begini, dari gambaran yang sedikit tadi tentang perbandingan ideologi, maka secara logis, secara akal sehat, secara iman, Islam unggul. Islam satu-satunya yang dikatakan tadi oleh Ustadz siapa tadi yang satu-satunya sistem yang sempurna dan paripurna tanpa ada cacat sedikit pun. Karena Islam datang dari zat yang maha sempurna dan maha adil. Menurut logika yang sehat seperti itu. Coba jangan bayangkan. Karena apa? Kebenaran itu harus ada 3 syarat tadi. Fakta, sesuai dengan fitrah manusia, menenteramkan hati, memuaskan akal. Coba jangan lihat kapitalis. Dia mengakui adanya agama, meyakini Allah sebagai sang pencipta alam semesta. Tapi pada saat yang sama itu juga dia memangkas hak Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Tapi cita-citanya masuk surga. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Hukum Allah di dunia tidak dipakai, dibuang, diganti dengan hukum buatan manusia. Cita-citanya masuk surganya Allah. Ini otaknya konslet gitu loh. Bener kan? Konslet ada salah satu syaraf yang putus itu. Ingin masuk surganya Allah, tapi hukum Allah tidak mau diterapkan di dunia ini untuk individu, untuk bermasyarakat, untuk bernegara. Tidak mau diterapkan. Diganti hukum buatan mereka sendiri yang dia tahu bahwa manusia itu terbatas akalnya. Konslet kan? Jadi pangkal kerusakan di dunia ini, kesimpulannya, pangkal kerusakan di dunia ini adalah tidak diterapkannya syariat Allah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu, lewat forum yang mulia ini, saya menghimbau kepada semua kaum muslim, saya memohon kepada para alim, para ulama yang semestinya yang begini, yang berbicara begini adalah beliau, para alim, para ulama untuk mengerahkan semua kekuatan, tenaganya, fisiknya, ilmunya untuk menyadarkan muhibbin-muhibbinnya. Saya mohon sampaikan bahwa sistem kapitalisme sekuler bertentangan dengan syariat Islam 100%. Sistem sosialis komunis bertentangan dengan Islam 100%. Sampaikan itu, wahai para alim, wahai para guru, wahai para ustadz, sampaikan, jangan sembunyikan. Ingat, azab Allah sangat pedih bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Allah akan menolong panjenengan jika panjenengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Mudah-mudahan lewat forum yang mulia ini panjenengan faham, panjenengan sadar, panjenengan mau untuk memperjuangkan syariat Islam tegak di muka bumi Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Debian. Begitu luar biasa energinya ya, menggetarkan kita untuk semangat akan perubahan umat ini. Dan beliau sekaligus menegaskan kepada kita semuanya bahwa memang sumber dari yang dihadapi oleh umat saat ini adalah justru sistem yang kita terapkan ini, kapitalisme dan juga sistem sosialisme yang ada. Maka tadi juga beliau menegaskan bahwa ketika Islam dipimpin oleh sistem kapitalisme, yang ada adalah umat Islam sendiri akan mengalami krisis identitas ya. Ibarat kata, mohon maaf ya, misalkan panjenengan makan pisang goreng ya, ternyata setelah digigit rasanya sendal jepit. Nah, ini kan enggak pas ya. Ada Islam hidup dalam kapitalisme, maka dia korupsi. Islam hidup dalam sosialisme, maka dia akan justru membuang syariat Islam. Naudzubillah ya. Ya, dikatakan bahwa mustahil ya umat yang demikian menolak syariat di dunia, nanti ia menginginkan surga. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kita berada semakin dalam kapitalisme, maka yang kita rasakan justru keterpurukan, justru yang muncul adalah bencana dan kezoliman-kezoliman. Maka perlu kita gali apa sebenarnya ya kezoliman yang dialami oleh umat saat ini, dan juga muncul bencana-bencana yang dirasakan oleh umat saat ini ya. Bagaimana kita memahami maknanya? Untuk itu akan kita gali bersama Al-Ustadz Kiai Asrofi yang akan menyampaikan tentang materi yang kedua, yakni segala malapetaka dan bencana yang terjadi oleh umat saat ini agar umat Islam sadar dan kembali kepada Islam. Kita perdengarkan beliau dan kami persilahkan kepada Asrofi. Faliyatul masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz yang saya hormati. Saat sekarang ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan kemunafikan, sehingga tidak heran ketika saat ini banyak sekali bencana, banyak sekali musibah yang diturunkan oleh Allah, yang sebenarnya bagi orang yang beriman itu adalah sebagai pengingat bagi kita untuk
kembali kepada jalan yang benar. Karena Allah mengingatkan hambanya itu sangat berbeda dengan hamba mengingatkan kepada sesama hambanya. Di dalam mukadimah tadi disebutkan telah nampak ya kerusakan di darat dan di lautan dikarenakan ma kasabat aidinas, dikarenakan perbuatan tangan manusia itu sendiri. Ini kalau ditafsirnya bima kasabat aidinas ai bimaasihim. Dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kemudian kerusakan, bencana, musibah yang terjadi itu maksudnya adalah agar Allah liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Merasakan sebagian apa yang telah dilakukan. Hasil dari kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi musibah dan bencana itu memang apa? Yang memesan manusia itu sendiri. Ya. Jadi sunatullahnya memang seperti itu. Semakin banyak kemaksiatan, semakin banyak dosa yang dilakukan oleh manusia, maka semakin besar pula musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kemaksiatan kemaksiatan yang paling besar itu apa? Seperti saat sekarang ini adalah kemaksiatan sistem. Karena kalau kemaksiatan dilakukan oleh individu, itu dampaknya tidak akan kemana-mana. Mungkin orang yang melakukan kemaksiatan itu sendiri yang akan merasakan. Atau contoh kalau memang itu akan melebar tidak seberapa. Tapi kalau kemaksiatan itu berbentuk kemaksiatan sistem. Jadi disebutkan perundang-undangan yang bertentangan dengan Islam. Ini dampaknya akan luas. Sehingga dengan kemaksiatan sistem inilah yang nantinya akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak patut kita sebagai kaum muslimin ya, itu berpangku tangan, berdiam diri ketika ada kemaksiatan yang berbentuk sistem ini. Sebab apa? Ketika Allah menurunkan azab, ketika Allah menurunkan musibah, itu tidak milih orang yang melakukan maksiat saja, tidak. Dengan nanti dicokot semut, Pak. Enten leng semut nih kok ya. Kalau ada liang semut, terus kaki ini sampan dicokot semut. Masa sampan akan membunuh semut yang gigit saja? Ini semut sing ini ngomong aku. Enggak mungkin. Aboki kabeh, Pak. Sing enggak melok nyokot mati. Nah. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada fitnah, kepada azab, yang mana azab itu tidak hanya mengenai orang yang berbuat dolim saja,
Tapi dampaknya ya yang tidak dolim juga kena. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras azabnya. Sehingga dalam kondisi sekarang ini ketika kita tadi dikatakan hidup di sistem yang tidak Islam ini, kita tidak boleh berdiam diri. Ketika kita berdiam diri itu maksiat. Walah, sing penting aku, keluargaku wis ora melok-melok ya wis. Nah, ini namanya cuek. Ya. Maka kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus ikut berpikir, memikirkan nasib kaum muslimin di dunia ini yang sekarang ini penuh dengan kemaksiatan. Kita tidak rela kalau saudara-saudara kita itu masuk neraka. Ataupun kita tidak enak kalau masuk surga hanya sendirian. Lebih enak kalau kita masuk surga itu bareng-bareng. Ya. Maka sudah saatnya ya, sekarang ini manusia di dunia ini, kaum muslimin khususnya, kembali kepada Islam. Untuk mengatur sendi-sendi kehidupannya. Ya. Baik masalah individu, masalah sosial kemasyarakatan, bahkan masalah berbangsa dan bernegara. Nah itulah caranya kita ini berlepas dari kemaksiatan yang tadi dikatakan akan membawa musibah, membawa bencana. Insya Allah dengan itu ya, kita kembali kepada Islam, meninggalkan sistem yang selain Islam, maka Allah akan menurunkan berkah baik di dunia ini, lebih-lebih besok di akhirat. Disebutkan dalam satu ayat Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu. Ya. Seandainya penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa, niscaya kata Allah akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Dan seterusnya. Jadi intinya ketika manusia itu benar-benar mau beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa tadi dikatakan wujudnya adalah melaksanakan syariatnya Allah di bumi ini. Dengan itu maka akan diberikan keberkahan dari langit dan bumi. Mudah-mudahan kita bisa tercerahkan, kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar sehingga lepas dari forum ini kita akan menyampaikan apa yang kita pahami ini, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita sehingga apa yang kita cita-citakan bersama yakni diterapkannya Islam dalam kehidupan ini akan cepat terrealisasi dalam kehidupan. Allahumma amin. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Kiai Asrofi. Beliau semakin menegaskan kepada kita semuanya bahwa memang ya sudah menjadi tugas kita terutama sebagai para ulama ya, sebagai para ulama untuk melepaskan kaum muslimin ini dari belenggu-belenggu kemaksiatan dan belenggu-belenggu kerusakan yang disebabkan oleh sistem selain sistem Islam. Gitu nggih. Maka sudah saatnya kita membuang ya. Demokrasi itu, membuang kapitalisme itu di dalam tempatnya yang hina. Setuju nggih? Setuju? Kita gantikan dengan Islam.
Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala perjuangan kita untuk menerapkan Islam ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita dalam suasana Isra Mi'raj ya. Dan coba kita gali ya, apa korelasinya dengan yang dialami oleh umat saat ini ya, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu. Untuk itu kita perdengarkan narasumber kita yang terakhir, yakni Ustadz Lukman Kolbudin. Kepada beliau Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa qala Allah ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul 'alim. Para alim ulama, para sesepuh, pinesepuh, tokoh dan para asatid sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Masa demi masa kita lewati dan kita sampai pada bulan yang sungguh sangat mulia, yakni di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima titah dari Allah Subhanahu Wa Taala di saat beliau, Bapak dan Saudara yang berbahagia, para alim ulama, berada dalam Ayyamul Huzni, yakni hari-hari nestapa duka lara. Betapa tidak beliau ditinggal dua backing utama ketika itu, yakni pamannya yang bernama Abu Thalib yang melindunginya pagi, siang, sore, malam dari terkaman para algojo Quraisy. Tapi beliau menegaskan, ketika aku masih hidup, aku melindungimu Muhammad. Begitu juga istrinya yang mulia, ibunda kita, Ummahatul Mukminin, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Beliau kerahkan seluruh emosinya, spiritualnya, hartanya, waktunya untuk membackup beliau. Bahkan di akhir hayat Sayyidatuna Khadijah sampai kehabisan kain kafan untuk menutupi beliau saja, itu sampai tidak menutupi badannya, sehingga malaikat mengirimkan kafan kepada beliau. Luar biasa. Sehingga dengan ditinggalnya Rasulullah oleh dua orang backing itu, Rasulullah betul-betul kehilangan. Nek bahasane wong Jawa itu oleng. Ya stres. Maka dalam puncak kesedihan yang luar biasa atau disebut dengan Ayyamul Hazan atau Huzni itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada beliau yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Memang ada nabi yang diisrokan, tapi ada juga nabi yang dimi'rajkan. Ada yang hanya diisrokan dan ada yang dimi'rajkan saja. Akan tapi berkumpul pada beliau itu Isra dan Mi'raj. Ini merupakan mukjizat yang sangat luar biasa.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada kita untuk menteladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam satu ayat khusus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu ada teladan yang paling bagus, yang terbaik. Teladan yang terbaik itu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian, yakni wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul itu ambil. Namanya mengambil itu ambil semuanya, jangan diambil yang sedikit. Karena kalau mengambil sedikit ada penyesalan yang luar biasa. Sudah diberikan Rasul kepadamu, tapi Rasul itu tidak kamu ambil atau kamu mengambil sedikit. Contoh dari Rasulullah SAW. Tadi disebutkan bahwa ada di antara seorang Muslim itu yang mengambil, dia seorang Muslim, dia beragama Islam, akan tetapi mengambil ajaran selain Rasulullah SAW, yakni mengambil ajaran kapitalisme, sosialisme, komunisme. Padahal ini jelas-jelas menyalahi apa yang Rasulullah SAW bawa. Maka ketika Rasulullah SAW sudah membawa Islam, ya, ambil Islam itu. Jangan pernah mengambil sedikit-sedikit yang sesuai atau yang diinginkan oleh selera nafsunya. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW tinggalkan. Artinya nafsu itu sudah tidak punya peran meskipun akal itu boleh memilih. Karena kebenaran mutlak itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan tidak ada dalam teori Islam itu kebenaran itu nisbi atau kebenaran itu relatif. Maka menteladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam harus 100%. Kalau tidak 100% berarti 0%. Kalau tidak 100% mengambil Islam berarti dia sama sekali tidak mengambil Islam. Nah begitu. Kemudian ya, tadi ada peristiwa Isra Mi'raj itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada mukjizat yang paling besar yang menjadi warisan bagi kita semua, yakni Al-Qur'anul Karim. Nah, hari ini Bapak dan Saudara berbahagia, Al-Quran itu hanya ada dalam etalase pikiran kaum muslimin. Padahal ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya Al-Quran itu diterapkan dalam kehidupan dan punya dampak dalam kehidupan, baik secara individu, kolektif, komunal, kebangsaan, dan bernegara. Maka bagaimana caranya supaya Al-Quran itu bisa diterapkan dalam kehidupan? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bagaimana menjalankan Al-Quran itu dalam sebuah institusi. Dan institusi itulah yang disebut dengan khilafah. Karena Islam Al-Quran ini tidak bisa diterapkan secara totalitas kecuali dalam sebuah institusi. Institusi Islam itu adalah disebut khilafah. Dan khilafah itu hanya bisa
dan satu-satunya mandat. Karena sekali lagi institusi satu-satunya yang bisa menerapkan Al-Quran secara kafah, secara totalitas hanya khilafah itu. Maka kewajiban untuk mendirikan khilafah adalah wajib. Dan khilafah itu bagian integral dari Islam. Yang hari ini Bapak dan Saudara berbahagia, satu-satunya kata yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam, yakni khilafah. Maka ketika Anda menyuarakan, mendeklarasikan, mengkampanyekan, mendakwahkan Islam ini, Anda harus betul-betul bersiap-siap untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qaulan sakila. Perkataan yang bobot itu adalah khilafah. Maka ketika jenengan mewarisi khilafah ini, berarti Anda menjadi manusia berbobot dan diperhitungkan dalam kancah dunia internasional. Maka para alim ulama yang berbahagia, bawalah khilafah di tengah-tengah umat. Kampanyekan, dakwahkan ini. Dan itu semua sudah dilaksanakan oleh para sahabat. Sehingga beliau itu tidak segera menguburkan jasad yang paling mulia, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu, yakni siapa yang akan meneruskan kepemimpinan kaum muslimin. Maka saat ini saat yang sangat tepat, di saat manusia membutuhkan khilafah, panjenengan semua para alim ulama, para guru mendedikasikan diri untuk mengembalikan institusi Islam warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari sekali lagi kita berkonsentrasi untuk menyuarakan kembali khilafah di tengah-tengah umat supaya mereka mau dengan institusi Islam dan meninggalkan institusi sistem yang lainnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Lukman Kolbudin yang telah menyampaikan kepada kita dengan bahasa yang begitu lugas, ya. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW, beliau sempat mengalami yang namanya Ayyamul Husni, ya, tahun-tahun kesedihan. Bisa jadi, ya, yang dialami oleh umat saat ini adalah tahun-tahun kesedihan. Ada yang merasa demikian, Ustadz, semuanya di sini? Mengalami tahun-tahun kesedihan, ya. Maka beliau SAW mencontohkan kepada kita semua bahwa kita harus kembali kepada Islam. Solusi yang menenteramkan hati kita adalah Islam. Maka kita taruh, ya, dan kita wariskan kepada anak cucu kita, ya, seharusnya sebagaimana dikatakan bahwa al ulama itu warasatul anbiya, ya. Ulama itu pewaris para nabi, ya, bukan pewaris demokrasi, ya. Maka seharusnya, ya, yang kita wariskan kepada umat di generasi setelah ini adalah khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Baik, para kiai, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian kalimah minal ulama yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita dalam kesempatan kali ini. Yang berikutnya adalah tayangan video yang akan ditayangkan oleh tim multimedia. Silahkan bagi tim multimedia untuk menayangkan video yang tersedia. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إلى الأمة الإسلامية، أمة الجهاد والعدل والإحسان بإذن الله، خير أمة أخرجت للناس أعزها الله بالنصر والتمكين، إلى حملة الدعوة لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة، ونحسبهم بإذن الله الأتقياء الأنقياء الغر الميامين. في مثل هذه الأيام قبل 105 من السنين، في أواخر رجب سنة 1342 للهجرة، الموافق لأوائل آذار سنة 1924 للميلاد، تمكن الكفار المستعمرون بزعامة بريطانيا آنذاك بالتعاون مع خونة العرب والترك من القضاء على دولة الخلافة. وأعلن مجرم العصر مصطفى كمال الكفر البواح بإلغاء الخلافة ومحاصرة الخليفة في اسطنبول وإخراجه في سحر ذلك اليوم. وهكذا حدث زلزال فظيع في بلاد المسلمين بالقضاء على الخلافة، مبعث عزهم ومرضاة ربهم. وكان الواجب على الأمة أن تقاتله بالسيف، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. لكن الأمة قصرت في ذلك، فلم تقم بما يؤز ذلك المجرم وأعوانه أزا تقلبه وأعوانه خاسرين، بل استمر زلزال فقدان الخلافة، ومن ثم حل نفوذ الكفار المستعمرين في بلاد المسلمين، فجزأوا البلاد ومزقوها إلى مزق وصلت نحو 55 مزقا. ثم أضاف رويبضات الحكام في بلاد المسلمين إلى هذا الزلزال زلزالا آخر، فلم يمنعوا يهود من احتلال الأرض المباركة. أسرى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه، ثم انخفضوا درجات فهرولوا نحو التطبيع مع كيان يهود حتى دون أن ينسحب من شيء. وبعضهم ارتكب جريمة التطبيع من وراء ستار، وبعضهم ارتكبها علنا في الليل والنهار، وهكذا، فكلهم يسارع في الجريمة دون أن يعبأوا بالصغار الذي يلفهم من سمت رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. هكذا أنتم أيها المسلمون، بعد أن انكشفت عن جباهكم الخلافة وتحكم بكم رويبضات الحكام الذين يأتمرون اليوم بأمر الطاغية ترامب، حتى في غزة هاشم وكل الأرض المباركة. فقد ترأس ترامب في شهر أيلول سنة 2025 اجتماعا ضم السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفا إياه بأنه أهم اجتماع. ثم عرض أو فرض عليهم خطة من 20 نقطة، وكانت بنود خطته تنطق بضياع غزة والوصاية عليها واستعمارها لتكون حديقة يستمتع بها ترامب وكيان يهود. وبعد ذلك أقام السيسي في أرض الكنانة احتفالا بترامب وخطته المشؤومة، وكان ذلك تمهيدا لقرار مجلس الأمن
2803 الذي يفرض مجلس وصاية أو استعمار يدير غزة هاشم يسميه مجلس سلام، ثم يصرح ترامب أنه سيعلن أعضاء المجلس برئاسته في غزة مطلع هذا العام 2026. وكانت الجزيرة قد نقلت عنه كذلك، وأنه من المرجح أن يعين ترامب جنرالا أمريكيا لقيادة قوة الاستقرار في القطاع. الجزيرة في 11 من كانون أول سنة 2025. أي يتحكم ترامب في مجلس الحكم وقوة الأمن في غزة. ثم يلتقي مبعوثه ويتكو في ميامي دول الوساطة تركيا ومصر وقطر في 19 من كانون أول سنة 2025 لدفع المرحلة الثانية في بحث كيفية نشر قوات الاستقرار ونزع سلاح حماس، وكذلك بحث الخطوات العملية لتنفيذ ذلك. ثم يجتمع ترامب مع نتنياهو في فلوريدا ويقول: الاجتماع كان مثمرا للغاية. ويضيف للصحفيين إن المباحثات تناولت مسألة نزع سلاح حركة حماس، مؤكدا أنها ستمنح فترة قصيرة للقيام بذلك، محذرا من أن عواقب وخيمة ستترتب على عدم الامتثال. BBC في 30 من كانون أول 2025. يقول ترامب ذلك وهو الذي يمد كيان يهود بكل سلاح الثقيل وفوق الثقيل في حرب وحشية على غزة تصيب البشر والشجر والحجر. يقول ترامب ويفعل ذلك على سمع وبصر الحكام في بلاد المسلمين الذين طعنوا الأرض المباركة بالسكوت عن تحريرها، بل صفقوا لترامب على نقاطه 20. ثم ليست فلسطين وحدها هي من طعنها هؤلاء الحكام، بل كذلك طعنوا البلاد التي حكموها لمصلحة الكفار المستعمرين وبدافع منهم، وخاصة أمريكا. فجنوب السودان فصل عن شماله، وها هي دارفور على الطريق نفسه، وكذلك ليبيا فصراع وانقسام إلى دولتين، واليمن شمال وجنوب، بل الجنوب ينشق على نفسه، وسوريا الجديدة ترتمي في أحضان أمريكا فتطلق سراح شبيحة نظام الطاغية السابق وأزلامه، وتبقي شباب حزب التحرير الداعين للخلافة في السجون ويحكمونهم حتى 10 سنوات. ثم لم يكتفي رويبضات الحكام بذلك، بل استسلموا أو سلموا بقاعا أخرى من أرض الإسلام. فكشمير ضمها المشركون الهندوس، وروسيا ضمت الشيشان وغيره من أرض المسلمين في آسيا الوسطى، وتيمور الشرقية نزعت من إندونيسيا، وقبرص قلعة المسلمين لسنوات طوال يتحكم اليوم في معظمها اليونان، والمسلمون الروهينجا يذبحون في ميانمار، وإذا لجأوا إلى بنغلاديش ضيق النظام عليهم ولم ينصرهم بقتال عدوهم. ثم تركستان الشرقية التي تبطش بها الصين بوحشية تنأى عنها الوحوش، والدول القائمة في بلاد المسلمين صامتة صمت القبور، فإذا نطقت قالت عن بطش الصين بالمسلمين إنها مسألة داخلية. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أيها الجند في جيوش المسلمين، ألستم بقادرين على أن تتبعوا من سبقوكم من جند الإسلام فتقيموا فرض الله القوي العزيز بتحرير فلسطين وغزة هاشم بالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ومن ثم تعيدون كل شبر من أرض المسلمين فصلوه عن أصله أو استولى عليه الكفار المستعمرون في شرق الأرض وغربها،
وتلاحقونهم إلى عقر دارهم ألستم بقادرين؟ بلى إنكم بإذن الله لقادرون. فأنتم أبناء أمة الإسلام، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة المهاجرين والأنصار، أمة الخلفاء الراشدين والخلفاء من بعدهم. أنتم أحفاد الرشيد الذي أجاب ملك الروم لنقض عهده مع المسلمين والعدوان عليهم. الجواب ما تراه دون ما تسمعه، وهكذا كان. أنتم أحفاد المعتصم الذي قاد جيشا لجبا لإغاثة امرأة ظلمها رومي فقالت ومعتصماه. ثم إنكم أحفاد الناصر صلاح الدين قاهر الصليبيين ومحرر الأقصى من رجسهم في 27 من رجب سنة 583 للهجرة، الموافق الثاني من تشرين أول سنة 1187 للميلاد. أنتم أحفاد محمد الفاتح الأمير الشاب الذي شرفه الله بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاتح القسطنطينية. نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها، فتم فتحها على يديه رحمه الله وأنعم عليه، وذلك سنة 857 للهجرة 1453 للميلاد. أحفاد الخليفة سليم الثالث الذي في عهده دفعت الولايات المتحدة الأمريكية ضريبة سنوية لواليه في الجزائر مقدارها 642 ألف دولار ذهبا، بالإضافة إلى 12,000 ليرة ذهبية عثمانية مقابل إطلاق أسراها الموجودين في الجزائر والسماح لها أن تمر في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط دون تعرض البحرية العثمانية لها. ولأول مرة تجبر أمريكا أن توقع معاهدة بغير لغتها بل بلغة الدولة العثمانية في 21 من صفر سنة 1210 للهجرة، الموافق للخامس من أيلول سنة 1795 للميلاد. أنتم أحفاد الخليفة عبد الحميد الذي استدعى سفير فرنسا في اسطنبول وتعمد مقابلته باللباس العسكري، ثم هدده بوقف عرض المسرحية التي تفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أنا خليفة المسلمين سأقلب الدنيا على رؤوسكم إذا لم توقفوا تلك المسرحية. فاستجابت فرنسا ومنعت عرضها، وذلك سنة 1307 للهجرة 1890 للميلاد. أنتم أحفاد هذا الخليفة الذي لم تغره الملايين الذهبية التي عرضها اليهود لخزينة الدولة، ولم تخفه الضغوط الدولية التي استقطبوها ضده للسماح لهم بالاستيطان في فلسطين. وقال قولته المشهورة: إن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من دولة الخلافة. وكان رحمه الله بعيد النظر حيث أضاف: فليحتفظ اليهود بملايينهم، وإذا مزقت دولة الخلافة يوما فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن، وهذا ما حدث. أيها المسلمون، أيتها الجيوش في بلاد المسلمين، إن الخلافة إذا عادت عدتم أعزاء كما كان أجدادكم، فتلك فعالهم تنطق بعزتهم وبرضوان من الله أكبر. أقاموا الخلافة وحافظوا عليها.
فعزوا وسادوا ونالوا رضوان ربهم، وأنتم أحفادهم، فهلم إلى الحق الذي اتبعوا فاتبعوه، وإلى العز الذي صنعوا فاصنعوه. أعيدوا الخلافة وحافظوا عليها، وها هو حزب التحرير بينكم فآزروه، فإنه يعمل ليل نهار لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة، يتقدم الأمة ويقودها لهذا العمل العظيم، ويقض مضاجع الكفار المستعمرين بدعوته للخلافة. فكيف إذا أصبحت الخلافة قائمة فتزيل الحدود والسدود التي رسمها الكفار المستعمرون من أطراف المحيط الهادي، حيث إندونيسيا وماليزيا إلى شواطئ الأطلسي، حيث المغرب والأندلس، فيعود المسلمون كما كانوا أمة واحدة بدولة واحدة، الخلافة الراشدة التي تعز الإسلام والمسلمين وتذل الكفر والكافرين. إنها ستعيد أرض الإسلام والمسلمين من أيدي الكفار المستعمرين، وتلاحقهم إلى أعماق بلادهم، وتضيء الدنيا من جديد، ويحق الحق يومئذ ويزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد يقال: أو تفعل الخلافة كل هذا؟ أتصنع النصر وتدفع الهزيمة وتحرر بلاد المسلمين من الكفار المستعمرين، بل وتلاحقهم إلى عقر دارهم؟ ونقول: نعم. يقول هذا ربنا سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله الحق لا يكون إلا بإقامة دولة الإسلام التي تقيم أحكامه، فإذا أقيمت نصرها الله سبحانه ورسخت وعزت، فاحترمها أصدقاؤها وهابها أعداؤها. ويقول بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فالخليفة والخلافة جنة، أي وقاية، ومن كانت له وقاية فهو بإذن الله منصور في النهاية. لا تضيع بلاده ولا يقترب منه أعداؤه. وينطق بهذا تاريخ الخلافة، فأين بيزنطة وصولجانها؟ وأين المدائن والأكاسرة؟ ثم من مد الصوت بالتكبير في تلك البقاع الممتدة على طول الأرض وعرضها من المحيط إلى المحيط إلا دولة الإسلام وجند الإسلام وعدل الإسلام. ولو علمت الخلافة حينها أرضا وراء المحيطين شرقا وغربا لخاضت عبابهما تدعو إلى الله القوي العزيز الحكيم. وقد يقال أيضا إن حزب التحرير لا بضاعة له إلا الخلافة، حيث حل أو ارتحل لا ينطق إلا بالخلافة، لا يعرف غيرها ولا إلف له غيرها. ونقول: نعم، إن الخلافة هي البضاعة والصناعة، هي العز والمنعة، هي حافظة الدين والدنيا، هي الأصل والفصل. بها تقام الأحكام وتحد الحدود وتفتح الفتوح وترفع الرؤوس بالحق. هي التي شرع المسلمون بها قبل أن يشرعوا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه صلوات الله وسلامه عليه، على أهمية ذلك وعظمته. وكل ذلك لعظم الخلافة وأهميتها، حيث رأى كبار الصحابة أن الاشتغال بها أولى من ذلك الفرض الكبير، تجهيز دفن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون، أيتها الجيوش في بلاد المسلمين، إن إقامة الخلافة هي قضية المسلمين المصيرية، وإننا مطمئنون بنصر الله وبعزة الإسلام والمسلمين.
وبعودة الخلافة الراشدة المجاهدة والقضاء على كيان يهود المحتل فلسطين وفتح روما كما فتحت القسطنطينية وأصبحت دار إسلام اسطنبول. نحن مطمئنون بذلك، حتى وإن قال الكفار والمنافقون، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فإن كل ذلك من نصر للمسلمين هو في وعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وبشرى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الملك الجبري الذي فيه نعيش، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة، ثم سكت. أخرجه أحمد. فالخلافة لا بد عائدة بإذن الله، ولكنها تحتاج إلى عمل جاد مجد لقيامها، فإن سنة الله العزيز الحكيم اقتضت أن لا ينزل علينا ملائكة من السماء تقيم لنا خلافة وتحقق لنا وعد الله القوي العزيز وبشرى رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن قعود دون حراك، بل ينزل الله ملائكة تساعدنا ونحن نعمل بجد واجتهاد وصدق وإخلاص، ومن ثم يحقق الله لنا النصر والفوز في الدارين، وذلك الفوز العظيم. وإن حزب التحرير يعمل بجد لها ويستبشر بقرب قيامها، فسارعوا أيها المسلمون، سارعوا يا أهل القوة، التحقوا بالدعوة والنصرة، وسارعوا إلى إقامة الخلافة مع الحزب، لا أن تشهدوها منه فحسب، فإن النصر بإذن الله قريب. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم المحب لكم عطاء بن خليل أبو الرشد. Benang merah pada acara malam hari ini, kita keluarkan sikap oleh para ulama dalam forum Multaqa Ulama Nusantara ini, yang mana pembacaan sikap akan disampaikan, dipandu oleh Ustadz Lukman Kolbudin. Silahkan para penampil untuk maju ke depan, dan pemirsa semuanya juga silahkan untuk maju ke depan, berdiri, menyatakan sikap sebagai para ulama. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan ulama pada Multaqo Ulama Nusantara 2026. Islam adalah masa depan dunia. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kami para ulama Aswaja Nusantara menyampaikan pernyataan sebagai berikut. 1. Bahwa sejak awal abad 18, Barat membentuk sistem kehidupan yang baru di atas asas sekulerisme. Dengannya mereka bangkit menjadi negara-negara kapitalis yang kuat, menguasai perpolitikan dunia dan konstelasinya, menjadi negara penjajah, menguasai negeri-negeri Islam, dan melenyapkan khilafah Utsmaniyah, benteng terakhir negara Islam pada 3 Maret 1924 Masehi. 2. Bahwa sejak saat itu seluruh negeri Islam menjadi taklukan mereka. Wilayahnya dijajah, sumber daya alamnya dijarah dengan rakus, penduduknya diusir, dianiaya, dan dibunuh secara keji. Adat istiadatnya dirusak, fakta dan kebenaran Islam diputar balikkan. 3. Bahwa hingga saat ini negara-negara barat dengan sistem kapitalismenya masih tengah menguasai dunia secara rakus, serakah, dan biadab. Tidak mengenal peri kemanusiaan dan tanpa memiliki rasa belas kasihan, menimbulkan kerusakan, fasad, dan bahaya, dzaror, menciptakan rasa takut, khauf, dan kesedihan, hazan. 4. Bahwa dunia, utamanya umat Islam, mengalami penderitaan yang sangat mendalam. Bencana alam dan bencana kemanusiaan menimpa seluruh negeri kaum muslimin tanpa kecuali. Tangisan dan jeritan umat yang kelaparan, kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian, kehilangan anggota keluarga merupakan tontonan setiap hari. 5. Bahwa dominasi negara-negara barat kapitalis merupakan biang kerusakan dunia yang wajib diakhiri. Lalu perannya digantikan oleh khilafah Islamiyah yang menerapkan syariat Islam secara kafah agar terwujud Islam rahmatan lil alamin. Enam, bahwa umat Islam wajib berjuang secara berjamaah untuk menegakkan khilafah Islamiyah yang akan menjadi perisai junnah, pemberi rasa aman dan penghilang rasa takut dan rasa sedih. 7. Bahwa masa depan dunia baik menurut wahyu ilahi maupun menurut prediksi ilmu para ahli ada pada Islam dan umat Islam dalam kepemimpinan daulah khilafah Islamiyah. 8. Bahwa umat Islam wajib menyongsong tegaknya daulah khilafah Islamiyah dengan mempersiapkan diri agar bersedia hidup di dalam daulah khilafah Islamiyah serta mempersiapkan dan mencetak para negarawan khilafah. 9. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman tegaknya khilafah yang akan melakukan futuhat dan mendapatkan ghanimah yang melimpah ruah. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Allah telah menjanjikan kepadamu rampasan perang yang banyak yang nanti dapat kamu ambil. Al-Fat 20. Terkait di atas Al-Alamah Asy-Syaikh Ali As-Sabuni rahimahullah menjelaskan bahwa wa'adakumullahu ma'syarul mu'minin ala jihadikum wa sabrikum al-futuhat al-kasirah wal ghunaim al-wafirah ta'khudunaha min a'daikum. Qala Ibnu Abbas fil ghunaim allati takunu ila yaumil qiyamah. Maksudnya
Allah telah menjanjikan kepada kalian wahai orang-orang mukmin atas jihad dan kesabaran kalian futuhat yang banyak dan ghanimah yang melimpah ruah yang kalian ambil dari musuh-musuh kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ia adalah ghanimah yang akan tetap ada sampai hari kiamat. Sofatut Tafasir juz 3 halaman 235. Multaqa Ulama Banyuwangi 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim baraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdaka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karimati sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil awali malafat wa tamdilana biha jamil hajat tahiruna biha min jamil sayyid wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha sulghayati min jamil khairati fil hayati abadal maman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitinina wa afiatan fil jasadina wa siyadatan fil imina wa barakatan fi rizqina taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin alna fi syakaratil mautina wa najata minan nari wal afaitul hisab. Ya malikal mulk, ya malikal mulk, ya malikal mulk. Allahumma ja'alana daulatan islamatan karimah allati tu'isu biha islama wa Allah wa tudhilu biha kufra wa tu'ayana wa Allah. Allahumma ja'al biladatal muslimin khilafatan rasyidatan ala minhajin nabiyyik allati tajri fiha ahkamuka sunnatu rasulik. Allahumma arhamna bitaufiqi wal hidayah. Allahumma arhamna bi iqamatil khilafah. Allahumma arhamna bitatbiqi syariah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Satid rahimakumullah. Alhamdulillah, acara demi acara Multaqa Ulama Nusantara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas partisipasi dan kehadiran panjenengan semuanya. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsiran kepada para kiai yang sudah memaparkan terkait dengan segala problematika yang dihadapi oleh umat saat ini. Kami doakan mudah-mudahan para peserta dan para kiai panjenengan semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga panjenengan dan semua kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akhiri acara Multaqa Ulama Nusantara pada kesempatan kali ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, saya sebagai host sekaligus MC pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.